semangat di awal tahun. Tahun baru dengan harapan yang baru, dengan umur yang lebih dewasa juga. Kata orang-orang, umur 17 itu pintu menuju kedewasaan. Cielah. Tapi karena pandemi corona ini terjadi pas sebelum aku 17-an, bahkan sampai sekarang belum berakhir, aku berharap tidak akan lama ya. Maka tidak ada yang kecewa lagi seperti aku. Ya, aku sedikit kecewa karena harusnya di hari ulang tahunku ini aku bisa kumpul sama banyak teman aku. Tapi kali ini cuma sama sahabat aku, yaitu orang-orang terdekat aku. Tapi aku tetap bersyukur, itu artinya masih ada orang-orang yang ikut merasakan kebahagiaan yang aku rasain. Betul banget. Ya, itu aja sih cerita aku cuma mau bilang buat kamu yang merasa sendiri, ingat masih banyak orang yang sayang kalian. Entah itu keluarga, sahabat, bahkan Tuhan Yesus. God bless you all. Wih, juga keren banget. Happy birthday ya buat kamu. Yang kedua, aku bacain ya. Halo, nama aku Jeff. Di sini saya akan menceritakan selama masa di karantina. Selama saya di karantina di rumah, saya mempunyai ide untuk mengisi kejenuhan saya selama di karantina. Muter-muter ya ngomongnya. Gak apa-apa, lanjut. Iseng-iseng saya buat tebakan dengan mengolah angka-angka, mengkombinasikan dengan tanda-tanda operasional yang digunakan dalam hitungan matematika, seperti contoh soal berikut. Soal pertama, ini ngitung ya, biar tetap produktif, teman-teman bisa ikutan jawab soal ini. Nih, soal pertama, 2 tambah 1, 2 2 1, 4 tambah 2, 8 2 2, 7 tambah 1, 7 7 6, 5 tambah 1, 5 5 4. Pertanyaannya 4 tambah 1. Nah, ini ada kunci jawabannya. A kali B. Oh, kita coba jawabannya ya. Kita coba jawab bareng-bareng ya. Berarti ini kan pertanyaannya 4 tambah 1 ya. Bentar. Kunci jawabannya A kali B. Berarti 4 kali 1, 4. 4. A bagi B, 4 bagi 1, 4. Ya. A min B, 4 kurangi 1, 3. Jadi jawabannya 4 4 3. Nah, ini ada soal kedua. Kalian bisa lihat. Coba kalian jawab sendiri. Kita nggak mau kasih tahu. Iya, Nah, kalian komen juga. Barangkali jawabannya benar bisa dapat satu. Udah, lanjut aja. Nah, ini makasih ya buat Chef. Buat soalnya. Ya, gitu ya. Berarti tetap semangat. Ini mungkin karena kebanyakan tugas matematika, jadi dia kasih aja kita. berpikiran untuk ngasih soal matematika. Tapi gak apa-apa, terima kasih. Itu berarti kamu pintar. Makasih, kita lanjut ya, lanjut. Ini ada yang ketiga nih. Wah, ini dari. Oke. Langsung kita baca aja ya. Awal-awal social distancing memang gak mudah. Bener banget. Iyalah. Boring. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pelayanan juga. Sempet mikir kapan sih ini selesai. Ada saat dimana aku bertanya sama Tuhan apa yang aku bisa kerjain di waktu-waktu ini, yang mana hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa membantu orang lain. Akhirnya dapat sebuah ide buat promote barang jualan temen dan usaha temen yang lagi ngalamin penurunan omset. Di awal sempat mikir juga karena sebelumnya nggak pernah punya pengalaman endorse atau promote barang jualan orang. Tapi ya udah, aku belajar melakukan dengan cara yang sederhana, yaitu aku share via chat WhatsApp dan via story IG juga. Puji Tuhan, hasilnya belum kelihatan sampai sekarang. Namun justru disitulah Tuhan ajarin aku tentang ketulusan. Dalam banget ya ini ya. Iya dong. Dalam mengerjakan sesuatu. Karena hasil itu urusan Tuhan dan bagian aku cuma mengerjakan yang Tuhan mau, betul. Sehingga kalau nggak ada hasil, aku tetap lakuin dengan kerelaan hati. Dan kalaupun ada hasil itu, Tuhan yang menumbuhkan. Jesus bless you. Amin. Oke, selanjutnya aku bacain ya, ini cerita selanjutnya. Ini nggak disebutin namanya guys, jadi kita bacain aja ceritanya, oke? Halo, aku cuma mau sharing and cerita aja sih. Ada. Jadi gini, banyak orang tuh mikir kalau sekolah pengennya libur, tapi kalau nggak sekolah pengennya masuk. Bener sih. Ya, aku juga orang gitu nih, aku juga jadi ngerasa bersalah nih. Jujur aja nih, dulu aku sekolah nih awal tahun bangun siang. bangun siang. Terus kalau ada tugas sih Nanti. terus ngeluh gitu. Terus jadi pengennya aduh kapan libur, ternyata terjadi libur dan aku juga ngerasa bersalah. Sebenarnya kita bersyukur ya, karena Iya sih. kita pengen dikabulin. Ya, tapi malah ada juga orang yang ngeluh. Udah lah, lanjut aja. Dan sekarang ketika aku dikasih libur panjang gara-gara COVID,
Dan gabut tahu di rumah. Betul. Iya sih, kita juga gabut. Dan memang gabut. Aduh. Kayaknya banyak ya. Gak ada kerjaan aja, sampai-sampai aku minta tugas teman buat apa? Gimana? Sampai-sampai aku mintain tugas teman buat apa? Oh, jadi gini, temennya punya tugas. Terus, tapi karena dia nggak punya tugas, jadi dia mintain tugasnya temennya. Buat dikerjain, coki. Ini siapa namanya aku DM? Kuliah sekali Anda itu. Tugasnya Orang juga dong. nih aku ya, kan aku udah kelas 2 SMA. Itu tugas banyak banget, Sa. Setiap hari pasti ada tugas, kecuali memang hari libur minggu ya. Itu pasti ada, semua pelajaran ada. Sampai ini kalau orang minta tugas orang lain itu kan Berarti keren banget, lanjut dulu. Oh udah tadi ya. Ya buat aku kerjain. Jadi dia karena gabut, jadi dia minta tugasnya teman buat dikerjain. Tapi itu aja masih kurang. Waduh, masih kurang. Dan kadang males juga soalnya ngerjain tugas. Nah, gimana sih? Dan itu sebenarnya buat jadi supaya aku ada kerjaan aja di rumah. Jadi bantu terus. Oh ini ada mangan turu. Jadi makan tidur kayak. Tapi Jadi kok aku kalau perhatiin aku di rumah mantu ya ternyata. iya, aku juga sih. Iya. Sekarang ada tugas guys. Suatu kali aku tuh kepo tentang drakor. Welcome Tuh, Korea. di The Jungle ya, perkoreaan. Tapi aku juga gak tertarik sih sama drakor. Hah? Soalnya lama gitu episode. Bagus ah. Mau debat sekarang. Jadi aku tuh kepo tentang drakor mereka. Sampai-sampai aku bilang gini ke teman, ajarin aku nonton drakor. Nonton diajarin. Ya. Padahal tinggal searching aja ya. Tinggal searching, tapi gak apa-apa. Bagus. Dan sebenarnya aku tuh suka nonton, tapi entah kenapa pas liburan gini aku males aja. Sama sih, aku juga kayak pengen cari kegiatan. Kan nonton ya, itu kan buang waktu lumayan banyak. Jadi males. Dan pengennya tiduran terus. Kau malah nonton terus ya setiap Wah, hari? itu nggak tahu tuh. Kalian tim yang mana? Tim Nonton terus atau malah rebahan males? terus. Malah rebahan terus. Rebahan terus. Aku nonton sih. Aku rebahan. Lanjut dulu, ini masih panjang. Ya ini panjang banget. Tapi herannya lagi, aku gabut. Oh iya. Pusing nggak? Iya, aku juga pusing. Iya, Ceritanya kamu, aku pusing. Ini aku cerita bener juga, ini aku cerita. Yaudah, biarin intinya. Akhirnya temennya aku tuh ngasih judul film ke aku, judulnya Voice. Oh ini drama Korea ya, Voice ya, aku juga udah pernah nonton. Aku nggak tahu apa. Bagus kok, promosi. Awal lah ya, aku nonton males, WKWK. Udah play, terus aku matiin lagi, terus tidur. Dan pada akhirnya daripada aku mikirin yang enggak, akhirnya aku paksa nonton. Dan aku dapat banyak hal sih. Jadi ini filmnya recommended ya? Nanti aku mau nonton deh. Ya, kamu harus nonton. Iya. Ntar kamu tidur. Karena yang aku dapat itu, ini aja ya. Ada seorang wanita yang punya kemampuan lebih, dan kemampuan itu tuh khusus cuma ada di diri dia. Wih, berarti kekuatan loh ini, kayak superhero dong. Dan kemampuan dia tuh, dia bisa mendengarkan yang orang lain gak bisa dengar. Wah, Serem ya, agak serem ya sebenarnya. Bukan orang lain gak bisa dengar, bukan maksud setan. Oh sih? Jadi kayak hal sekecil apapun itu dia bisa Berarti dengar. telinganya tajam Tajam, ya. tapi tajam banget. Ini kayaknya sih gitu ya. Aku juga nonton sih kayak gitu. Terus dia bisa mendengarkan yang orang lain gak bisa dengar sampai suara terkecil apapun. Dia pun bekerja di 911. 119. Oh iya sih. Bukannya 911. Oh, di Korea 119. Oh iya udah maaf. Di Korea 119 sebagai penerima telepon seseorang yang membutuhkannya. Oh ini yang itu ya, kalau ada penculikan gitu ke alamat ini. Oke. Banyak kasus juga yang dia selesaikan, banyak orang yang diselamatkan. Masih panjang tapi segini aja ya, capek ngetik. Wih capek ngetik dia. Jadi kita disuruh nonton sendiri filmnya biar nggak spoiler. Ya, oh iya. Next time kita cerita lagi. Oke, kita tunggu. Satu yang aku dapat nih, ini nih yang penting, pesannya tuh yang penting. Gunakan kemampuan yang udah diberikan
cewek itu menggunakan kelebihannya untuk bekerja dan jelas itu membantu orang lain banget. Demikian kita, Tuhan kasih kita talenta yang berbeda dalam kapasitas yang berbeda juga. Tugas kita mengembangkan dan mengembalikan lagi. So, galilah kita talenta kalian dan asal terus sampai akhirnya bisa jadi berkat buat orang lain juga. Makasih ya, Wih. Sama-sama. Sama-sama. Wih, ini keren banget Iya sih. Memotivasi kita. Aku juga pernah sih ngerasain kayak gini, nggak punya talenta gitu. Soalnya kayak kadang pernah lihat teman-temannya punya banyak talenta, tapi kan aku keinget sama firman Tuhan yang jadi kan ada 3 orang itu kan yang dikasih talenta, ada yang 1 orang dikasih 1, yang kedua dikasih 2, sama yang terakhir dikasih 5. Tapi kan yang 2 sama 5 itu dikembangin, sedangkan yang 1 malah dikubur. Itu salah banget kan? Nah, ya aku pernah merasa di posisi itu. Aku merasa kayak malah talentanya itu aku kubur, gak dikembangin. Nah, tapi justru pada saat-saat kayak gini di kuarantin, kita gak ada kerjaan, kita bisa ngelakuin hobi kita. Bisa menggali passion kita Iya, yang punya, apa yang kita punya gitu ya. Berarti ini, wah ini maknanya dalam banget. Terima kasih buat yang kirim, keren sekali Anda gitu. Udah minta tugas. Keren sekali. Membangun. Kalian juga harus bisa jadi orang yang keren juga. Semangat. Lanjut. Selanjutnya kita punya ini nih. Wah, ceritanya lumayan. Oke. Langsung kita bacain aja ya. Oke, langsung baca ya. Halo Errol, hai juga. Halo. Ini Yepta. Hai Yepta. Jadi selama di rumah aku ngelakuin ngerjain tugas. Yang pertama ML. Aduh itu main terus. YouTubean, nonton TV, bantuin kerjaan ortu, bikin dalgona coffee. Aduh ini yang hits lagi yang gitu ya. Oke. Bikin pie susu, tapi gagal semua. Aduh, kasihan. Emang deh. Tapi gak apa. Aku biasanya nge-game ML. Abis itu ngerjain tugas biar ada hiburan gitu. Ngerjain tugas buat hiburan. Beda banget ya. Bagus, gak apa-apa. Terus sekarang rank ML ku udah legend. Wih, kongres-kongresin jadi. Aku nggak tahu ML. Legend tuh kalau nggak salah. Udah paling top. Ya enggak sih, paling top itu Apa? nggak tahu. Nggak Aku mau tahu. Yang nonton ada anak ML. Iya. Aku anak PUBG. Terus lumayan bosen sih di rumah terus. Tapi kalau ulangan jadi boleh nyontek. Waduh. Ulangan itu pada ulangan ya? Ulangan online gitu. Aku nggak pernah sih. Aku ada sih. Ya. Bentar. Nyontek deh. Sekarang aku Nyontek nggak. Nyontek ya? Kok jadi aku dimojokin? Aku nanya kalian kalau ulangan online nyontek nggak? Coba. Jujur. Kalau aku sih lanjut. Terus di rumah aku juga makin banyak waktu sama keluarga. Betul banget. Bisa main Uno bareng, nonton TV bareng, makan bareng, dan lain. Jadi itu pengalamanku di rumah. Oh iya, nggak enaknya di rumah. Terus itu uang jajannya aku nipis. Aku juga sih, aku dikasih uang jajan deh. Aku berangkat sekolah juga gak dikasih. Oh iya. Oke, kita next ke cerita selanjutnya. Oke, aku bacain ya. Jadi aku mau cerita nih. 15 April yang lalu adalah hari kesekian aku mengkarantina diri. Udah mulai bosen dan perubahan. Yang paling kelihatan itu jam tidur. Bener sih. Aku juga sih jam tidurnya udah rusak, udah kayak kelelawar aja. Kelelawar. Bentar. Oh, kelelawar. Aku yang tebak tebakan. Coba. Ikan apa yang bisa terbang? Kan kelelawar. Kelelawar kan bukan ikan burung gak sih? Iya. Iya apa dong? Kan nggak nyambung. Kelelawar ngomong ikan. Kelelawar. Tebak dong. Nggak tahu. Lelawar. Apa? Lanjutlah. Betul, lelawar. Iya. Lanjut. Malam buat melek, pagi buat tidur. Ini udah rusak banget ya. Nah, di hari itu aku dan 3 saudaranya dia nggak bisa tidur sampai pagi. Apa yang kita lakuin? Kita ngobrol dari yang pertama ngomongin tentang film horor yang udah ditonton, sekaligus flashback dikit tentang film yang lalu berkelanjutan hingga ke masa kecil. Melalui obrolan itu, ternyata kita menemukan hal yang menyenangkan dan menyedihkan waktu kita kecil. Jadi flashback childhood. Childhood. Kita bahas
saat kita dipukul oleh ortu, pastinya karena kesalahan kita masing-masing. Salah satu dari kami ada yang bercerita pernah diseret dari lantai 2 menuju gudang. Wih, Sadis itu ya. sekarang masih ada nggak? Kayaknya sudah nggak ada ya kayak gitu. Oh, nggak tahu ya, kita juga nggak Iya tahu sih. problem keluarga. Cuman kita doakan jangan ada yang kayak gitu. Kemudian kecelakaan yang kita alami salah satu di antara kami. Ada yang pernah terhantam gerbang rumah hingga tangannya berdarah. Serem banget. Gitu loh. Tapi bukan pengalaman yang menyedihkan aja, ada peristiwa lucu dan konyol. Aku pun baru menyadari ternyata dulu aku sudah bermain PS sejak umur 2 tahun karena dulu pekerjaan ortuku nyewain rental PS. Umur 2 tahun tuh berarti seberapa ya? Udah bisa ngomong belum ya kira-kira? Belum lah, Main PS loh, wow. aku juga gak pernah main PS. Salut. Belum pernah? Enggak. Pokoknya banyak kejadian yang baru kami sadari dan setelah itu aku menyadari ternyata COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam kekeluargaan. Mungkin kalau saat ini menjalani aktivitas yang biasa kami akan tidur seperti biasanya dan tidak ada obrolan yang menyenangkan di hari itu. So dari aku betah-betahin kalian di rumah dan luangin waktu buat keluarga. Betul. Ya sih memang Pak, benefit dari karantina ini paling itu Besar itu tentang keluarga, waktu buat keluarga. Jadi ya ini udah jelas banget lah pesannya ya. Yang penting kalian tuh selalu manfaatin ini, jangan sia-siain, jangan malah buat yang nggak berguna. Oke, kita udah lumayan banyak ya bacain cita-cita dari temen yang udah nge-DM. Nah kalian kalau misalnya mungkin punya cita sendiri yang lucu, yang disenengin atau menyedihkan juga nggak apa-apa, chat sekarang nggak apa-apa. Iya. Mungkin kita bisa bikin part 2. Kalau kalian setuju kita bikin part 2-nya, jangan lupa cerita sebanyak-banyaknya di DM Like juga, ya kita juga DM. Terus komen di bawah buat request part 2-nya dong, part 2-nya Ya, dong. gitu, biar kita semangat gitu Iya. ya.